Karena Karena kalau berkarat udah nggak bagus lagi. kalau berkarat nggak bagus lagi. Nah, salah satu bentuk nggak bagus lagi apa? Pisau contohnya. Kalau dia berkarat kan jadi susah motong gitu. Dia susah ya, berarti jadi nggak tajam lagi ya. Ya. Oke, syukuran ya Rehana ya. Ya, ya jadi kalau misalkan besi itu berkarat, dia fungsinya itu menjadi berkurang ya. Fungsinya alat yang bahan dasarnya besi jadi berkurang fungsinya. Misalkan pisau berkarat itu membuat ketajamannya berkurang, atau misalkan gergaji ya, pada bapak-bapak itu biasa gergaji berkarat jadi susah kita untuk motong kayu. Nah, termasuk juga ini rantai, rantai berkarat. Nah, itu membuat rapuh. Nah, jadi gini, anak-anakku sekalian, kenapa besi berkarat itu merugikan? Salah satunya adalah membuat besi itu mudah rapuh. Ya, udah di-record ya. Udah di-record untuk pembelajaran kali ini. Nah, apa ya? Jadi, besi berkarat itu membuat besinya itu mudah rapuh. Nah, kalau misalkan rantai, apalagi rantai kapal, mudah rapuh, nah, berarti rantai kapal tersebut itu tidak bisa digunakan kembali. Nah, tidak bisa digunakan kembali. Seperti itu. Nah, di kimia kita mempelajari kenapa besi itu bisa berkarat. Nah, jawabannya adalah bahwa terjadi reaksi reduksi dan oksidasi pada besi tersebut. Itu jawabannya. Terjadi reaksi reduksi dan oksidasi pada besi tersebut. Nah, sehingga kebermanfaatan berkurang. Nah, kan gini, kalau kita mempelajari sesuatu, oh terjadi reduksi dan oksidasi, dan ini merugikan. Nah, bagaimana caranya dengan pengetahuan yang ada pada kita itu menyebabkan besi itu tidak berkarat lagi, karena kan merugikan kan. Ini besi berkarat merugikan. Kemudian kita pelajari, oh penyebabnya adalah reduksi dan oksidasi. Bisa nggak eh, bisa nggak suatu cara agar reduksi dan oksidasi itu bisa ini diperlambat, nah, atau dihilangkan. Nah, itu kan fungsi kita belajar seperti itu ya. Nah, fungsi kita belajar seperti itu. Jadi ada suatu masalah, bagaimana masalah itu bisa terselesaikan. Nah, jadi Bapak memberikan gambaran kalian bahwa di kehidupan kita banyak masalah. Nah, kenapa kita perlu pengetahuan agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, ya, agar kita bisa menyelesaikan ketutup kayaknya masalah tersebut dengan baik. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh ahli kimia itu banyak untuk mencegah beberapa reduksi dan oksidasi. Cuman kita harus pahami dulu reduksi dan oksidasi itu apa. Nah, cuman ya, kalau masyarakat awam ataupun kalian punya kalian ayah kalian, walaupun dia tidak mempelajari mengenai reduksi oksidasi itu seperti apa menurut oksigen, elektron, nah, cuman mereka tahu cara untuk agar besi itu nggak berkarat. Ya, besi itu nggak berkarat. Mereka tahu. Nah, contohnya pada saat Lebaran. Nah, pada saat Lebaran adalah misalkan pagar rumah kalian itu berkarat. Nah, bagaimana supaya pagar itu tidak berkarat? Maka orang tua kalian diapakan kira-kira? Pagar rumah itu diapakan? Nah, coba Aurora Siva. Assalamualaikum Aurora. Nah, kira-kira pagar rumah itu diapakan supaya tidak terjadi pengkaratan?
Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya. Oke, yang apa aurora ya. Nah, jawabannya ini ya, teman-teman sekalian. Biasanya itu dicat, dicat. Nah, dicat. Jadi pengecatan pada pagar itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya pengkaratan. Nah, seperti itu. Jadi dicat. Jadi misal kalau kita mengecat besi yang berkarat itu mencegah, walaupun waktunya nggak lama ya, mungkin setahun atau 2 tahun itu sudah menghilang, apalagi kalau kena air. Nah, dan cat yang digunakan untuk proses pengkaratan itu adalah cat minyak, nggak boleh menggunakan cat air, ya, nggak boleh menggunakan cat air. Kenapa tidak boleh menggunakan cat air? Karena misalkan kalian mengecat besi atau logam menggunakan cat air, itu malah mempercepat proses pengkaratan atau mempercepat proses korosi. Nah, artinya kenapa besi itu bisa berkarat? Salah satunya adalah reaksi dia dengan air. Jadi reaksi air itu yang mengakibatkan besi itu berkarat salah satunya. Oke. Nah, kemudian bagaimana supaya pengkaratan itu bukan ada nggak proses reduksi oksidasi yang tidak terjadi pada ini? Ada misalnya gini, ada nggak proses kegiatan sehari-hari, nah itu redoks selain korosi, ada nggak? Nah, rupanya ada. Salah satu contohnya adalah pengkerutan pada wajah atau pengkerutan pada kulit. Nah, jadi kulit itu mengkerut ya, kulit itu mengkerut atau mengalami penuaan Nah, agar kulit itu tidak mengalami penuaan, nah rupanya penuaan pada kulit itu karena proses reduksi dan oksidasi, ya, karena proses reduksi dan oksidasi. Nah, agar proses reduksi dan oksidasi pada wajah, pada kulit itu bisa memperlambat prosesnya, itu bagaimana kira-kira? Nah, coba misalkan Urumasya Celsindra. Assalamualaikum Urumasya. Ya, Ustaz. Nah, Urumasya, agar kulit itu tidak mengalami penuaan, kira-kira apa yang dilakukan? Dirawat. Dirawat. Nah, dirawatnya menggunakan apa? Skincare. Iya, betul ya, skincare. Jadi apalagi kalian para wanita, nah itu kan biasa menggunakan skincare untuk melindungi kulit. Nah, kan skincare pelindung kulit kan. Nah, jadi skincare itu melindungi kulit dari apa? Nah, salah satunya adalah melindungi kulit dari proses reduksi dan oksidasi. Proses Oke, Afan Bapak lanjutkan ya. Jadi menggunakan skincare. Nah, itu untuk melindungi kulit dari peristiwa reduksi dan oksidasi.
Nah, jadi kulit itu bisa teroksidasi itu dikarenakan adanya oksigen. Artinya, setiap saat kulit kita itu mengalami oksidasi walaupun lambat. Nah, tetapi kalau lama-kelamaan tidak dirawat, nah itu akan eh, kelihatan ininya perubahannya. Nah, makanya perlu dirawat kulit itu agar tidak kelihatan perubahannya, ya. Nah, atau memperlambat proses reoksidasinya. Dan salah satu yang membuat terjadinya reduksi dan oksidasi maka mempercepat adalah sinar UV, ya. Adalah sinar UV yang mempercepat proses reduksi dan oksidasi. Jadi misalkan kalian berada di luar tanpa pelindung, kemudian tidak menggunakan skincare atau yang lainnya, maka kulit kalian akan cepat mengalami penuaan. Ya, kulit kalian akan cepat mengalami penuaan. Nah, sehingga sekarang para ilmuwan, apalagi para ilmuwan dalam ahli kecantikan, itu mengeluarkan berbagai produk untuk merawat kulit, ya. Nah, untuk mengeluarkan berbagai produk untuk merawat kulit. Nah, walaupun kita harus hati-hati karena beberapa produk yang dikeluarkan itu ada yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya dia menggunakan beberapa unsur mempercepat proses perlindungan tetapi membahayakan bagi diri manusia. Contohnya adalah penggunaan higrarium atau merkuri, ya. Jadi merkuri itu bisa digunakan. Nah, cuman dia membahayakan diri manusia. Kenapa membahayakan diri manusia? Karena dia mudah diserap oleh tubuh kita tetapi tidak mudah dikeluarkan. Dan itu merupakan logam berat, ya. Nah, itu berbahaya dan bisa merubah dari struktur protein asam amino yang ada di dalam tubuh kalian. Jadi kalian kan ada asam amino. Nah, asam amino itu membentuk protein. Protein itu membentuk suatu bentuk primer, sekunder, tersier atau kuartener. Nah, dia bisa masuk ke sistem kuartener ataupun sistem tersier dan itu akan merubah dari komposisi misalkan DNA kalian, ya, seperti itu. Jadi sangat berbahaya. Jadi hati-hati. Jadi harus dipelajari lagi, ya. Bagaimana cara melindungi kulit agar tidak terjadi peristiwa oksidasi. Nah, oke. Kemudian di samping sebelah kanan ini ada ini penyepuhan sendok, ya. Jadi sendok itu dilindungi. Nah, intinya sendok itu dilindungi nih. Nah, sendok itu dilindungi menggunakan argentum. Ini agennya adalah argentum, ya. Argentum atau perak. Nah, kenapa sendok ini dilindungi oleh perak? Agar tidak terjadi peristiwa oksidasi. Jadi yang peristiwa oksidasi hanya terjadi pada argentum saja. Nah, argentum peristiwa oksidasi akan memperlambat besi mengalami oksidasi. Nah, jadi ini suatu cara, ya. Jadi penyepuhan sendok ini adalah suatu cara untuk memperlambat proses reduksi dan oksidasi, ya. Untuk memperlambat proses reduksi dan oksidasi sehingga sendok itu disepuh. Nah, kalian lihat di sini penyepuhan itu kan biasanya sesuatu di dalam pikiran kalian hubungannya dengan api. Rupanya tidak. Nah, dia tidak berhubungan dengan api. Bahkan ini hanya berhubungan dengan pertama adalah tegangan. Di sini ada tegangan. Nah, ya, tegangan misalkan baterai atau aki. Nah, kemudian ada kabel. Nah, dihubungkan dua. Nah, ini ada logam argentum, larutan AgNO3. Nah, ini larutan. Jadi dia berupa larutan, logam, dan ada daya listrik. Jadi tidak berhubungan dengan api sama sekali. Nah, inilah salah satu solusi yang sudah dipelajari para ilmuwan, yaitu untuk digunakan penyepuhan, ya. Penyepuhan pada alat-alat yang berasal dari besi atau dari logam. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kan Ustadz, Ana mau tanya. Mm-mm. Untuk maksud penyembuhan itu tadi apa ya? Penyembuhan. Oke, ini Iya. siapa namanya? Salma. Salma ya. Oke. Ya. Nah, maksud penyembuhan di sini Salma, kan kalau kita mendengar atau melihat kata penyembuhan itu kan berhubungan dengan api kan? Gimana Salma? Kalau kita penyembuhan kan? Nah, tapi maksudnya di sini adalah tidak berhubungan dengan api. Nah, prosesnya adalah namanya elektrolisis ya. Ini namanya proses elektrolisis. Kalau bahasa kimianya tuh elektrolisis. Nah, maksudnya adalah elektrolisis penggunaan listrik agar proses kimia itu bisa terjadi ya. Nah, penggunaan listrik ini kan listrik nih, tegangan. Penggunaan listrik agar proses kimia itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi penggunaan listrik ini digunakan untuk melepas ion Ag yang terdapat pada perak ya, yang terdapat pada logam. Nah, jadi logam ini adalah logam Ag. Ini adalah logam Ag ya. Logam Ag. Nah, logam Ag ini ingin dilepas ionnya. Ionnya ingin dilepas. Nah, bagaimana untuk melepaskan ionnya? Nah, caranya seperti ini. Dicelupkan, kemudian dialiri tegangan. Ketika dicelupkan pada larutan AgNO3, nah, kemudian ada tegangan, maka ion argentum itu akan terlepas. Nah, ion argentum ini akan berikatan dengan pada besi, karena besi ini ada elektronnya ya. Elektronnya berjalan pada besi, kemudian dia berikatan dengan Ag+. Nah, terbentuklah lapisan yang ada pada sendok ini ya. Terbentuklah lapisan yang ada pada sendok ini. Nah, jadi penyepuhan yang dimaksud ini adalah elektrolisis ya. Elektrolisis. Oke, gimana Salma? Ya, Ustadz. Syukran. Ya, Afan ya. Ini Bapak tutup pintu dulu nih. Oke, Bapak kembali. Nah, itu ini maksud Bapak penyampaian mengenai besi itu adalah apa ya? Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tadi juga mengenai skincare. Nah, agar kalian paham bahwa proses reduksi dan oksidasi ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari dan banyak lagi. Nah, kita nggak bahas yang lainnya, contohnya seperti apa, Pak? Tidak. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana kita memahami proses ini. Ya, bagaimana kita memahami proses ini. Nah, ini pemahamannya. Nah, jadi ada 3 definisi atau 3 konsep atau 3 pemahaman untuk kita mengetahui reduksi dan oksidasi itu. Pertama adalah pemahaman reduksi dan oksidasi dari oksigen. Ya, dari oksigen. Yang kedua adalah dari elektron. Yang ketiga adalah dari bilangan oksidasi. Nah, yang pertama dari oksigen. Nah, mungkin sedikit sejarah untuk kalian ya. Oksigen ini adalah pemahaman ilmuwan terhadap proses reduksi dan oksidasi yang ditemukan ilmuwan pada abad ke-18 ya. Pada abad ke-18. Jadi sudah lama ya, sudah lama sekali. Tahun 1700-an lebih. Nah, kemudian elektron, pemahaman konsep reduksi dan oksidasi dari elektron itu ketika abad ke-20 ya.
ketika abad ke-20. Nah, jadi sekitar 2 abad baru konsep itu berkembang. Ya, berkembang ya, bukan berubah ya, berkembang. Nah, kemudian bilangan oksidasi juga ditemukan pada abad ke-20. Jadi dari dulu kimia sudah ada, sudah dipelajari oleh manusia dan digunakan untuk kehidupan juga sehari-hari. Nah, pertama dari konsep oksigen itu ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini, kenapa konsep elektron itu ada? Untuk mengatasi kekurangan ini. Kekurangannya apa? Pada konsep oksigen, tidak semua reaksi melibatkan oksigen. Maksudnya adalah tidak semua reaksi redoks, reduksi dan oksidasi itu harus melibatkan oksigen. Jadi enggak semuanya. Nah, jadi kan memiliki kekurangan kan kalau tidak semuanya. Nah, kemudian ini dilengkapi dengan konsep elektron. Untuk mengatasi kekurangan ini digunakan konsep elektron. Nah, elektron juga memiliki kekurangan. Kekurangan adalah sulit menentukan atom yang melepas dan menerima elektron. Jadi sulit kita untuk menentukan ini melepas atau menerima ya. Nah, itu sangat sulit. Nah, walaupun bisa, cuman ada memiliki kesulitan. Nah, terakhir adalah bilangan oksidasi. Nah, ini masih belum ditemukan kekurangannya. Nah, tapi bilangan oksidasi ini lebih mudah digunakan, yang lebih mudah digunakan. Oke, kita lanjut ke reduksi dan oksidasi. Nah, jadi ini adalah konsep atau definisi reduksi dan oksidasi yang terjadi pada oksigen ya, yang terjadi pada oksigen. Nah, misalkan di sini dikatakan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen ya. Nah, reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Oke. Nah, kalian perhatikan dulu ya reaksi ini. Kurang lebih Bapak berikan 2 menit untuk kalian perhatikan. Nanti kita akan diskusi. Kenapa reduksi ini? Kenapa ini dikatakan reduksi? Nah, kalian perhatikan saja dulu. Dan kemudian kalian lihat di buku kalian. Jadi kita bisa lebih paham, lebih cepat ya. Seperti itu. Cuman 2 menit saja Bapak beri waktu.
Oke, kita lanjut ya. Jadi begini anak-anak. Tadi sudah diperhatiin ya. Nah, ini adalah reduksi. Jadi reduksi itu dikatakan reaksi pelepasan oksigen. Ya, reaksi pelepasan oksigen. Nah, Bapak ambil satu contoh yaitu FeO. Nah, CO. Ini contoh ini dulu nih. Nah, kenapa ini dikatakan pelepasan oksigen? Ada yang tahu? Silakan. Kenapa FeO plus CO menjadi Fe dan CO2 dikatakan pelepasan oksigen? Sekarang boleh nyoba jawab. Iya, silakan. Siapa namanya? Oh, Aisyah. Aisyah. Oh ya, Aisyah Neva. Ya, silakan. Aisyah. Yang FeO-nya itu dia melepas O-nya dan ke CO ke apa? Ke CO jadinya terus CO2 gitu. CO2 Fe-nya Jadinya Fe-nya nggak ada O-nya. Jadinya jadi cuma Fe plus CO2. oh iya. FeS plus CO2. Jadi ini jadi Fe doang ya. Yang tadinya ada FeO, kemudian O-nya itu dikasih ke CO ya gitu ya. Nah, kemudian Fe-nya sendirian begitu ya Aisyah ya. Iya, Solana mikirnya kayak gitu. Iya, betul ya Aisyah ya dan anak-anak sekalian. Nah, jadi apa yang dikatakan Aisyah itu betul. Nah, jadi FeO ini dikatakan melepaskan karena oksigennya itu diberikan ke CO seperti itu. Nah, kemudian salah satu hal yang bisa mempermudah kita untuk menganalisis apakah ini reduksi atau oksidasi. Kan reduksi kan pelepasan oksigen kan adalah kita lihat tanda panahnya. Nah, kenapa tanda panah harus kita lihat? Nah, karena tanda panah ini memberitahukan kita informasi kepada kita bahwa sebelum tanda panah adalah yang dinamakan sebelum reaksi. Sebelum reaksi. Nah, setelah tanda panah itu adalah setelah reaksi. Setelah reaksi. Atau ini dikatakan adalah reaktan. Reaktan di sini adalah produk. Produk ya, produk. Nah, sebelum reaksi reaktan, setelah reaksi adalah produk. Nah, kemudian ini reaktan dan produk. Kenapa kita harus melihat di sini? Karena dengan kita melihat reaktan dan produknya, nah kita akan mengetahui apakah senyawa tersebut mengandung oksigen atau tidak. Nah, contoh ya. Nah, pada FeO sebelum reaksi dia berikatan dengan oksigen kan. Nah, berikatan dengan oksigen nih sebelum reaksi. Nah, tapi setelah reaksi dia tidak ada oksigen sama sekali ya. Dia tidak ada oksigen sama sekali. Nah, ini adalah proses pelepasan oksigen. Nah, sebelumnya dia ada oksigen, sebelumnya dia berikatan dengan oksigen, setelahnya dia tidak berikatan dengan oksigen. Nah, nih. Nah, jadi kelihatan oh sebelum ada oksigen, setelah tidak ada oksigen. Berarti ini adalah proses reduksi ya. Berarti ini adalah proses reduksi seperti itu. Nah, sama seperti ini juga ya. Nah, kalian perhatikan sebelum reaksi Hg ini berikatan dengan oksigen. Nah, setelah reaksi Hg ini tidak berikatan dengan oksigen. Nah, berarti ini juga peristiwa reduksi. Nah, jadi Hg ini HgO melepaskan oksigennya menjadi Hg. HgO melepaskan oksigennya menjadi Hg seperti itu. Nah, oke. Untuk reduksi ini ada pertanyaan ke Bapak, silakan. Misalkan, Pak, saya belum paham bagian ini, Pak. Nah, Ustaz, ya, silakan, Nurina, ya. Itu kan ada yang kayak habis F, E sama O itu di sampingnya ada dalam kurung S sama ada G, ada L. Itu maksudnya apa ya, Ustaz?
Oke, maksud yang seperti ini ya, S, G, dan L ya. Nura Meza ya, Meza ya, namanya Meza kan panggilannya. Nah, itu maksudnya apa? Nah, maksud dari lambang dalam kurung S, G, nah itu adalah wujud ya, wujud, wujud dari ini dari senyawa. Tunggu ya, ini ada ini kepala sekolah bentar. Kevannya tadi ada kepala sekolah. Nah, sudah. Nah, jadi ini adalah informasi kepada kita untuk mengetahui wujud dari senyawa tersebut. Nah, maksud Bapak kenapa, misal gini, besi direaksikan dengan air. Nggak mungkin kan, misalkan ini ada besi, besi Pak Faisal. Besi, wujudnya apa? Besi. Eh, eh. Nah, kok ini? Ya, ya, ya. Nah, misalkan besi ya. Besi yang wujudnya adalah padat, besi padat itu direaksikan dengan air. Air. Nah, ini kan panjang ya. Kalau ditulis seperti ini ya. Bagi misalkan besi padat direaksikan dengan air dalam waktu 7 hari. Nah, tulis dalam waktu 7 hari. Dalam waktu
7 hari, 7 hari. Nah, besinya berkarat. Besinya berkarat. Nah, repot kalau gini, ya, repot. Nah, untuk itu para ilmuwan menggunakan suatu cara untuk mempermudah yang dimana itu hanya dimengerti oleh para ilmuwan saja atau orang yang mempelajari kimia. Nah, jadi misalkan besi, Fe. Fe, padat. Padatnya gimana ya tulisannya? S. Nah, berarti S itu melambangkan atau memberikan informasi kepada kita bahwa besi itu padat. Nah, karena S itu adalah kepanjang dari solid. Nah, kemudian ada G, Pak. G itu adalah gas. Nah, L itu adalah liquid. Liquid. Nah, kemudian ada satu lagi namanya Aki. Ini adalah aqueous. Aqueous. Seperti ini. Oke. Gimana, Meza? Jadi itu adalah wujud dari lambang untuk menyampaikan informasi kepada kita, itulah wujud senyawa tersebut. Mana, Meza? Udah, Ustaz. Syukran. Ya, Afan. Nah, atau yang lain silakan. Kalau masih ada yang belum dipahami. Ya, jadi S solid, G gas, L liquid, Eki aqueous. Seperti itu. Nah, ya silakan. Siapa namanya? Virus. Ya, gimana virus? Yang setengah O2 ini sama aja kayak O aja kan? Setengah O2 itu, oh ya, ya bagus pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan setengah O2? Ini Bapak tuliskan dulu di sini. Nah, ini kan ada suatu persamaan HgO itu menjadi Hg plus setengah O2. Kok setengah O2, Pak? Boleh nggak kalau ditulis gini? HgO menjadi Hg plus O2. Boleh. Jawabannya boleh. Mau nulis seperti ini boleh, ini juga boleh. Lalu bedanya apa? Nah, kenapa ini ada setengah? Nah, ini dikatakan adalah koefisien. Koefisien. Nah, koefisien itu penting nggak? Penting, sangat penting. Nah, cuman kalau dia hanya memperlihatkan kepada kita proses reaksi, itu nggak terlalu penting. Nah, jadi kalau antum menggunakan HgO menjadi Hg plus O2 ini sudah cukup. Nah, koefisien itu gunanya untuk apa? Koefisien itu berguna untuk memberitahukan informasi kepada kita kalau kita ingin menghitung molekul, ingin menghitung berapa volumenya, ingin menghitung konsentrasinya atau yang lainnya. Nah, jadi ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari nanti namanya stoikiometri atau perhitungan ukuran di dalam kimia ya, stoikiometri. Nah, ini tentang koefisien dan koefisien itu mungkin Bu Galuh sudah mengajarkan pada saat mengajarkan hukum kimia ya, hukum kimia. Kan ada hukum kimia misalnya hukum kekekalan massa, Anthony Laurent Lavoisier, hukum Prost, hukum Dalton. Nah, kemudian hukum Avogadro. Nah, itu mungkin Bu Galuh sudah mengajarkan dan salah satunya adanya koefisien. Nah, jadi dengan adanya koefisien kita bisa menghitung berapa jumlah mol kalau diketahui salah satunya. Contohnya gini. Pada reaksi HgO menjadi Hg dan O2, banyaknya molekul HgO adalah 1 mol. Nah, berapakah molekul O2? Berapa kira-kira molekul O2? Setengah mol. Iya, betul Rehna, setengah mol. Setengah mol. Ini bisa dijawab kalau dia sudah setara. Nah, tapi kalau kita menggunakan persamaan kedua ini persamaan satu, ini persamaan kedua ini, nggak bisa kita menghitung molnya.
kita nggak bisa menghitung molnya kalau kita belum menyetarakan. Nah, persamaan 1 ini sudah setara, ya sudah setara. Persamaan kedua belum setara, ya. Persamaan kedua itu belum setara. 1 sudah setara, kedua belum setara. Nah, karena persamaan 1 sudah setara, nah kita bisa menggunakan koefisiennya untuk menentukan berapa jumlah molekul. Nah, jadi misalkan di sini 1 mol, kita jawab di sini adalah setengah mol. Kenapa? Karena koefisiennya setengah. Nah, jadi dia setengah mol. Nah, yang mana hukum Avogadro itu dikatakan bahwa koefisien berbanding dengan volume berbanding dengan ini molekul, ya, berbanding dengan molekul. Jadi perbandingannya sebanding. Nah, seperti itu. Sedangkan misalkan di sini kita katakan ini setengah mol, nggak bisa. Karena apa? Karena ini belum setara. Nah, kalau di sini sudah setara. Nah, setaranya itu dengan adanya koefisien pada O2, ya. Dengan adanya koefisien pada O2. Nah, seperti itu. Gimana, Virus? Paham maksud Bapak? Bisa paham. Tapi kenapa yang ini kan HGO itu awalnya O-nya ada 1, tapi kenapa pas dilepas dia jadi 2? Oh ya, bagus ya. Yang sebelumnya ini 1, kenapa pada saat dilepas itu ada 2? Nah, inilah yang menariknya pada kimia. Jadi kimia itu kan adanya proses, ya, proses. Nah, perbedaan antara kimia dengan fisika, kalau pada fisika itu ketika proses itu terjadi, nah dia tidak menjadi senyawa baru, ya, tidak menjadi zat baru. Apa ulangi lagi? Dia tidak terjadi zat baru. Kalau misalkan kita membahas secara fisika. Tapi secara kimia, nah kenapa orang itu mempelajari kimia? Karena pada kimia ini bisa terbentuk zat yang berbeda dari sebelumnya. Nah ini kan sebelumnya ya, reaktan. Nah reaktan ini adalah HGO. Nah kemudian HGO ini mengalami proses. Nah mulai proses menghasilkan produk. Nah produk yang dihasilkan adalah merkuri dan oksigen. Nah merkuri dan oksigen. Nah sebelumnya Bapak nyatakan lagi, pada kimia itu terbentuk zat baru, ya, terbentuk zat baru yang mana sifatnya itu berbeda, ya, yang mana sifatnya berbeda. Nah, Bapak beri contoh lagi, misalkan pada NaOH, natrium hidroksida, direaksikan dengan asam klorida, ya, atau jangan natrium. Nah, Na, ya, Na direaksikan dengan klorida itu menjadi Cl2 menjadi NaCl. Nah, Na itu sifatnya padat, nah, dan mudah bereaksi dengan oksigen. Klorin itu gas. Nah, ketika wujud padat ini ketemu dengan gas klorin, dia akan terjadi reaksi dan reaksinya itu menghasilkan panas. Nah, dan nyala api. Panas dan nyala api. Nah, wujud dari panas dan nyala apinya itu prosesnya menghasilkan garam. Nah, prosesnya menghasilkan garam. Garam sifat wujudnya padat, ya, padat. Ini padat, gas. Nah, Na itu nggak bisa dimakan dan sifatnya basa, pahit, ya. Cl itu kalau kalian hirup bahaya. Nah, tetapi ketika dia bereaksi dia akan menjadi zat baru, ya. Dia akan menjadi zat baru yaitu NaCl. Nah, itu menariknya di kimia. Nah, seperti itu virus. Nah, jadi kenapa ini jadi O2? Karena ini zat baru. Nah, tadinya dia berikatan dengan Hg, O-nya itu berikatan dengan Hg. Nah, ketika terlepas, O-nya itu tidak bisa sendiri. Nah, O-nya itu nggak bisa, nggak ada. Kalau di udara tuh nggak ada namanya O doang tuh nggak ada.
Yang ada adalah O2. Jadi misalkan Pak Faisal menghirup oksigen. Nah, Pak Faisal itu tidak menghirup O, tapi Pak Faisal itu menghirup O2. Itu ya. Gimana virus? Ya, udah syukran Ustaz. Ya, Afan ya. Nah, jadi penambahan terbaru ini virus. Nah, jadi untuk belajar kimia, kita harus sedikit merubah cara berpikir ya. Nah, jadi kita harus sedikit merubah cara berpikir sehingga kita harus terus belajar di kimia karena ada beberapa reaksi yang dimana tidak bisa kita terka ya, kecuali kita lihat literatur lagi ya, kecuali kita lihat literaturnya. Jadi reaksinya itu tidak bisa kita terka. Kenapa? Karena reaksinya itu dapat kita lihat setelah dia dianalisis ya. Setelah dia dianalisis, oh rupanya reaksi Ag yang tadi argentum dengan sendok ini menghasilkan suatu zat, misalkan zatnya adalah H2O. Nah, atau O2. Nah, itu bisa kita ketahui kalau kita melihat literatur dari para ilmuwan atau kita melakukan suatu eksperimen. Ustadz Afwan suaranya nggak ada Ustadz. Tes. Pendengaran nggak? Udah kedengaran. Oh ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, tunggu dulu. Nah, kita lanjut ke pemahaman mengenai oksidasi. Nah, kita lanjut ke pemahaman mengenai oksidasi. Jadi kalau oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Nah, tadi reduksi adalah pelepasan oksigen, sedangkan reduksi itu adalah pengikatan oksigen. Oksigen itu diikat. Nah, coba perhatikan ini, perhatikan reaksi antara yang 1 dan 2 ini. Bapak beri waktu 1 menit ya. Nah, kalian perhatikan, nanti Bapak akan tanya. Dipersilakan. 1 menit.
Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Nah, coba kepada Khansa Alia. Assalamualaikum Khansa. Iya, Waalaikumsalam Ustadz. Nah, Khansa, coba perhatikan reaksi antara H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Kenapa ini dikatakan oksidasi? Karena itu kan dia pengikatan oksigen. Di situ ada setengah O2, terus karena pengikatan jadi diikat jadi H2O. Menurut Ana gitu sih, Ustadz. Oke, tunggu bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, tadi ini mengenai reaksi H2 dengan setengah O2 ya. Jadi Bapak nanya ke siapa ya? Tadi Bapak lupa. Hansa Alia ya. Hansa Alia, ya. Oke, Hansa Alia, tadi penyampaian Hansa itu betul. Jadi dia mengikat. Nah, tadinya dia tidak ada O, tidak ada oksigen. Nah, kemudian dia berikatan dengan O, membentuk H2O. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Yang nama pengikatan itu adalah sebelumnya dia tidak ada O. Atau dia belum berikatan dengan oksigen. Kemudian setelah itu dia berikatan dengan oksigen membentuk air. Nah, itu adalah peristiwa oksidasi. Begitu juga pada karbon. Ya, pada karbon. Pada karbon ini dia berikatan dengan oksigen membentuk CO2 dan ini adalah proses pada diri kita sendiri. Nah, kita itu menghirup oksigen. Nah, kemudian kita melepaskan CO2. Bapak ulangi lagi ya. Kita itu menghirup oksigen dan melepaskan CO2. Dulu Bapak pikir ya, kok bisa waktu Bapak kecil yang kita hirup oksigen tapi yang kita keluarkan CO2. C-nya itu datang dari mana? Nah, kira-kira dari mana? Nah, coba Khairina Intan. Assalamualaikum Khairina Intan. Iya, Ustaz. Nah, Khairina Intan, tadi kan Bapak menyampaikan ke antum, kalau kita itu menghirup oksigen dan melepaskan CO2, betul nggak? Betul. Nah, kira-kira C-nya itu datang dari mana? Kok bisa gitu? Gimana Renentan, kira-kira C-nya itu datang dari mana? Oksigen kan datang dari udara yang kita hirup. Kemudian yang kita keluarkan CO2. C-nya itu datang dari mana? Datang dari mana? itu udara kotornya tuh. Salam. Ya. Gimana Khairina? Ya. Afan? Kita kan ngirup oksigen terus mengeluarkan karbon Dioksida. Nah, Iya.
C-nya datang dari mana? C-nya? Nggak tahu. Oke, Harina. Enggak apa Harina ya, Khairina ya. Gini Khairina. Kan ada proses ini ya. C6 H12 O6 plus O2 masihkan CO2 plus energi H2O dan energi ya. Pernah nggak dijumpai ini pada pelajaran biologi? C6 H12O6 bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan air dan energi. Pernah nggak? Bukan. Pernah nggak Khairina? Misalkan Bu Sasa atau Pak Arif jelaskan gitu. Glukosa reaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air plus energi yang digunakan manusia untuk bekerja atau beraktivitas. Bagaimana Khairina? Pernah nggak? Oke, ini Bapak jelasin ya. Nah, jadi glukosa ini merupakan reaksi yang apa katanya? Reaksi yang awal atau reaksi yang jadi glukosa itu merupakan reaksi yang sederhana untuk menjelaskan kepada kita apa yang terjadi pada tubuh kita. Nah, kemudian glukosa itu didapat dari mana? Nah, salah satu glukosa itu bisa didapatkan dari gula, dari nasi, dari karbohidrat, dari protein, dari lemak yang kita makan. Nah, berarti yang paling penting adalah karbon, karena adanya protein, lemak, karbohidrat itu dikarenakan ikatan pada karbon, ya. Itu dikarenakan ikatan pada karbon. Nah, seperti itu. Nah, artinya karbon itu berasal dari makanan. Kalau proses yang terjadi pada kita, ya. Karbon itu didapatkan dari makanan yang kita makan. Nah, jadi makanan yang kita makan, nah kemudian itu bereaksi dengan oksigen yang kita hirup menghasilkan karbon dioksida. Ya. Jadi makanan yang kita makan itu mengandung karbon, kemudian oksigen yang kita hirup di hidung itu adalah O2. Nah, kemudian itu bereaksi di dalam tubuh kita, ya, bereaksi di dalam tubuh kita menghasilkan karbon dioksida. Jadi di dalam tubuh kita ada proses yang dimana prosesnya itu menghasilkan karbon dioksida dan kita keluarkan. Nah, dan kita keluarkan karbon dioksida tersebut. Seperti itu. Bagaimana Khairina dan yang lainnya? Paham nggak? Iya, Ustaz. Paham. Ya, seperti itu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk Bapak? Gimana? Ada pertanyaan ke Bapak? Ustadz, Afwan, Anda mau nanya, kan tadi kalau karbon itu didapatkan dari makanan yang kita makan terus keluar dia, itu lemak atau protein yang keluar gitu, Ustadz? Atau apa? Oh iya, bagus ya. Nah, jadi nah. Bentar lagi selesai. Nah,
Oke gini, jadi kan yang kita makan itu misalkan nasi ya. Nasi goreng ya, nasi goreng. Kuitiao. Apalagi ayam goreng ya, ayam goreng. Nah, kemudian misalkan sayuran. Nah, sayur lodeh misalkan ya. Nah, atau ada misalkan telur. Nah, dari semua makanan yang kita kenal ini menghasilkan beberapa yang kita butuhkan. Contoh karbohidrat. Nah, karbohidrat misalkan dia glukosa, selulosa, arabinosa, nah dan yang lainnya. Kemudian ada namanya protein. Nah, protein itu dari asam amino, ya. Kemudian ada namanya lipid atau lemak. Nah, lipid atau lemak. Nah, ini dari asam karboksilat. Nah, maksud Bapak di sini adalah makanan-makanan yang kita makan itu kan dipecah, ya, dibagi-bagi, dibentuk menjadi molekul-molekul kecil. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita makan, kita menggunakan secara mekanik gigi kita untuk memecah, kan? Untuk memecah agar dia menjadi lebih kecil. Nggak mungkin antum makan ayam satu paha langsung ditelan itu. Nggak mungkin kan? Nah, kecuali ular. Kecuali ular. Nah, jadi cara mekanis itu dipecah. Nah, kemudian secara kimiawi kita memiliki enzim itu ludah. Air ludah itu adalah reaksi kimia yang lebih memecah makanan yang kita makan, yang kita olah di mulut. Nah kemudian masuk ada bagian peristaltik sampai ke lambung. Nah, di lambung itu dipecah lagi dengan asam yang ada di lambung. Yang dimana asam di lambung itu sangat kuat, sekitar 2-3 ya pH-nya. 2-3 pH-nya. Nah, jadi dipecah di lambung. Nah, menjadi molekul-molekul kecil. Nah, yang tadinya misalkan protein pada telur, yang mana protein itu adalah ikatan yang sangat panjang. Nah, kemudian dipecah menjadi asam amino. Nah, dipecah asam amino juga seperti misalkan pada lemak. Lemak itu panjang. Nah, kemudian dipecah menjadi misalkan asam laktat. Nah, kemudian misalkan karbohidrat, misalkan amilum itu misalkan tepung ya, pati. Nah, itu dipecah menjadi glukosa. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada makanan-makannya yang kita makan itu akan dipotong-potong atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa digunakan untuk membentuk energi ya. Sehingga bisa digunakan untuk membentuk energi. Bagaimana? Jelas? Keterangan Bapak? Berarti kalau misalnya ya udah jelas. Syukur Ustaz. Iya. Kesalam. Tadi untuk jelasnya bisa tanya ke guru biologi ya. Oke. Bapak lanjut lagi. Mungkin sebentar ya, karena waktunya sisa sedikit lagi. Nah, tadi definisi konsep dari reduksi oksidasi itu kan ada 3. Ada dari oksigen, ada dari elektron, ada bilangan oksidasi. Nah, yang kedua ini adalah berdasarkan elektron, ya. Bawa ke sini. Nah, pada elektron itu ada reduksi dan oksidasi. Perbedaannya adalah gini. Pada abad ke-18, para ilmuwan itu menyatakan proses reduksi dan oksidasi itu harus berhubungan dengan oksigen. Ya, harus berhubungan dengan oksigen. Nah, kemudian berkembang, rupanya ada reaksi kimia dan itu termasuk reduksi dan oksidasi, tetapi dia tidak berhubungan dengan oksigen, ya. Tetapi dia tidak berhubungan dengan oksigen seperti itu. Salah satu contohnya adalah pembentukan NaCl. Jadi NaCl itu kan berasal dari Na+ dan Cl- membentuk NaCl. Ya.
membentuk NaCl. Nah, ini adalah proses reduksi oksidasi dan ini tidak berhubungan dengan oksigen. Nah, kalau gitu harus ada konsep atau definisi baru. Nah, konsep dan definisi ini dari mana? Konsep definisi ini dari elektron. Nah, jadi di sini dikatakan reduksi itu adalah penyerapan elektron, ya. Reduksi itu adalah penyerapan elektron. Jadi elektron diserap. Nah, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron. Ya, pelepasan elektron. Nah, oke. Perhatikan reaksi yang ada di sini. Nah, coba. Assalamualaikum Dania. Waalaikumsalam. Nah, di sini Dania, reduksi itu dikatakan definisinya adalah penyerapan elektron. Kalau kita melihat dari konsep elektron. Nah, perhatikan reaksi ini. Maksud kenapa ini dikatakan penyerapan elektron? S plus 2E jadi S2-. Kenapa ini termasuk penyerapan elektron? Dania. Gimana Dania? Kenapa reaksi S plus 2E menjadi S2- itu dikatakan penyerapan elektron? Alhamdulillah. Iya, ini udah ada. Tuh. Nah, oke. Ini Bapak jelaskan aja ya, waktu 4 menit. Kenapa ini dikatakan penyerapan elektron? Nah, pertama, kita ingat bahwa elektron itu sifatnya adalah negatif. Ya. Elektron itu sifatnya adalah negatif. Ya. Nah, jadi negatif elektron. Ingat, elektron negatif, proton positif, neutron netral. Ya. Elektron negatif, proton positif, neutron adalah netral. Itu dia. Nah, pada reaksi ini S itu sifatnya netral. Kemudian dia direaksikan dengan elektron, yang dimana elektron itu masuk ke S, nah mengakibatkan S itu bermuatan negatif, ya, bermuatan negatif, bermuatan negatif. Nah, karena yang sebelumnya dia netral, kemudian menjadi negatif, ini artinya dia menyerap elektron. Jadi artinya dia menyerap elektron. Nah, buktinya adalah dia menjadi negatif. Ya, buktinya dia menjadi negatif. Nah, jadi dia menyerap elektron, buktinya dia menjadi negatif. Nah, begitu juga pada klorin yang tadinya netral, kemudian direaksikan dengan elektron, elektronnya itu diserap menjadi Cl yang bermuatan negatif, ya, menjadi Cl yang bermuatan negatif seperti itu. Nah, oke, saya 2 menit lagi. Nah, kemudian ada namanya pelepasan elektron. Nah, ada yang dinamakan pelepasan elektron. Nah, contohnya adalah Ca, kalsium. Nah, kalsium itu netral. Kemudian elektronnya itu terlepas, ya, atau dia mengeluarkan elektron. Jadi Ca itu mengeluarkan elektron menjadi positif. Nah, dan ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa yang bisa keluar masuk adalah elektron, ya. Yang bisa keluar masuk adalah elektron. Proton itu tidak bisa, apalagi neutron, karena dia berada pada inti atom. Jadi yang bisa keluar masuk adalah yang berada pada kulitnya, yaitu elektron.
Nah, maka ini dikatakan oksidasi karena dia melepaskan elektron yang ada pada dirinya. Jadi Ca melepaskan elektron yang ada pada dirinya menjadi bermuatan positif. Nah, begitu juga Na. Na melepaskan elektron yang pada dirinya menjadi bermuatan positif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai reduksi oksidasi konsep elektron. Ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, oke, mungkin untuk penutupan Bapak minta salah satu orang menyimpulkan pembelajaran kali ini. Coba Raihana Asia. Assalamualaikum Raihana. Apa yang Raihana dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Dipersilakan. Waalaikumsalam. Ini dari awal Ustaz, dari semuanya. Yang Raihana tangkap saja. Jadi pengkaratan itu disebabkan karena ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Okay. Terus cara mencegah terjadinya pengkaratan itu ada beberapa, kayak misalnya mengecat besi, terus proses penuaan juga terjadi karena ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Terus cara mencegahnya dengan skincare. Terus perkembangan definisi reaksi reduksi dan oksidasi itu ada 3 definisinya, ada oksigen, elektron, sama bilangan oksidasi. Kalau oksigen, reaksi reduksinya itu pelepasan oksigen. Jadi dari yang ada oksigen menjadi tidak ada oksigen. Terus kalau reaksi oksidasi ke oksigen itu dari tidak ada oksigen menjadi ada oksigen. Kalau yang berdasarkan elektron, yang reaksi reduksi itu yang dari netral bisa bermuatan negatif. Kalau yang dari reaksi oksidasi elektron, yang dari ada elektron jadi dilepasin ada proton dan elektron gitu. Oke. Ya betul ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Raihana itu kesimpulannya. Nah, semoga kalian itu memahami proses redoks, dan terakhirnya kita akan membahas mengenai biloks. Nah, baru kita akan ke soal. Nah, itu saja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Nanti rekamannya Bapak akan upload dan bisa kalian ulangi. Ya, Bapak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak tutup dengan doa kiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, afwan.